Selamat datang di Gogata Podcast. Kembali lagi mini project ini adalah talk, share, and interact. Kita melakukan Gogata Podcast ini juga telah melakukan protokol kesehatan secara ketat. Tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Hari ini tema podcast kita adalah Zero to Hero. Artinya ada sesosok teman kita yang dari zero menjadi hero hari ini. Tanpa panjang lebar, kita kenalin hari ini. Halo Cynthia Hani. Hai. Jangan grogi. Nama lu kan Dewi Cynthia kan? Kenapa bisa namanya Cynthia Hani? Ya, kalau Cynthia Hani ya memang kalau dulu kan karena awalnya dari kantor sih. Dulu di kantor waktu di bank itu kan banyak banget yang namanya Dewi, juga banyak banget yang namanya Cynthia. Nah, akhirnya kalau panggil Dewi yang nyahut banyak, panggil Cynthia pun yang nyahut banyak gitu. Jadi ya udahlah, waktu itu kan memang suka minum madu juga kan. Jadi ya udah Cynthia Hani gitu supaya lebih beda gitu. Tapi memang lu udah tahu ya lu mau masuk ini ya, mau masuk ke sini ya? Enggak juga ya? Enggak sih, tapi dulu memang saya sebagai konsumen. Konsumen tahun berapa produk. itu? Joinnya 2009. 2009 lu udah join ya? Iya. Berarti udah 10 tahun ya? 11 loh, 11 tahun. Gue mau nanya lu dong. Mungkin kan banyak yang belum tahu nih para viewer. Lu kan dulu di perbankan. Lu kok bisa sih jadi ke makeup? Nah, memang background orang tua. Jadi mamaku kan itu pemilik salon lah gitu, punya usaha salon. Kemudian ya dari kecil lihat mama bikin makeup terus salon gitu, jadi itu yang bikin saya jadi suka gitu lihat mama di bidang beauty. Nah akhirnya berpikirlah waktu itu di kantor dulu kan kerja sebagai perbankan ya selama 5 tahun. Akhirnya melihat aduh kok gini-gini aja, bosen gitu. Akhirnya berpikir mama aja bisa survive dari kecantikan gitu, pasti kecantikan ini bisa membiayai 5 anaknya gitu kan. Jadi kayaknya ini potensi yang bagus ke depannya gitu. Jadi akhirnya berpikir ya udahlah belajar makeup gitu. Tapi kan nggak semua orang seperti lu ya. Gue bilang sebagian ya, karena gue juga nggak tahu yang lainnya. Karena memang gue menggeluti di bidang entertainment. Tapi kan gue nggak kenal banyak. Tapi apakah lu di makeup artis lu udah merasa lu udah yang one of the top maybe? Kan itu kan nggak terasa kan. Intinya gue itu maksudnya bagaimana lu bisa sampai ke puncak gitu loh. Awalnya ya awal-awal ini kan aku kan bukan yang ini ya, maksudnya bukan mua yang sudah senior, enggak ya. Baru lahir juga ibaratnya, dan saat itu memang persaingan sangat ketat di pada bidang zaman itu ya. Zaman itu. Tapi bagaimana sih aku bisa ngejar ketertinggalan ini ya dengan cara upgrade skill terus gitu. Ya, tapi balik lagi kalau makeup artist itu punya style masing-masing gitu. Jadi punya style masing-masing itu yang membuat kenapa orang tersebut jadi mau sama kita untuk makeupnya gitu. Jadi tapi kan lu nggak tahu klien lu siapa ke depannya, ya kan, bagaimana cocoknya. Apalagi kalau gua nggak salah ya, tren-tren 2 tahun lalu itu kan yang makeup Thailand, 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu tren-tren Korea. Apakah nggak semuanya itu sama tapi beda tipis, atau hanya part of marketing menurut kamu ya? Kalau menurut aku makeup itu selera masing-masing. Jadi kalau misalnya makeup look Thailand, Korean itu adalah tren gitu. Bagaimana kita mua tuh juga harus ikut tren gitu. Tren saat itu apa. Nah, tapi pastinya beda tangan beda hasil gitu. Yes. Jadi karena kan tren sih, lebih ke tren. Iya, karena kan kebanyakan wedding lebih baik makeup wedding kan. Wedding. Lebih baik makeup wedding, dan wedding itu kan mungkin di bulan-bulan 9 ke atas gitu. Dan kalau nggak CH nggak mau, contohnya seperti itu kan. Karena nggak mau yang kedua. Kenapa kira-kira? Karena kan seperti lu bilang beda tangan beda hasil. Tapi kan lu ada tim yang didikan lu atau lain sebagainya. Standar sih, standar. Jadi memang yang aku terapkan di standarnya cara kerjaku sama cara kerja tim itu aku tetapkan satu standar. Contohnya misalnya kita harus menggunakan produk kosmetik yang benar-benar
bukan mahal sih. Kalau Ya. cowok mah gampang gitu loh, mahal. Bukan mahal tapi lebih ke kayak good quality. Yes. Setidaknya kita nggak pakai brand yang mereknya nggak jelas gitu. Nah dari situ kan soalnya gini, customer atau klien itu kadang kritis ya, kayak mereka juga melihat tuh kamu tuh pakai produk apa gitu. Jadi itu. Lalu juga standar kebersihan, kayak kebersihan tools itu juga sangat diperhatikan ya sama customer. Kalau kita menjaga kebersihan itu customer tuh jadi senang gitu. Jujur, aku juga ngerasa kayak customer feedback dari customer yang datang ke aku, mereka seneng karena apa? Karena toolsku bersih, produkku Steril, jelas dan seperti itu. sebagainya. Dan itu yang juga aku terapkan ke timku. Mereka juga setiap kali aku briefing ke mereka dan ngecek mereka tuh dari makeup boxnya itu beneran bersih apa enggak. Sidak ya, gitu. berarti kayak sidak gitu ya. Tapi gue mau nanya nih, kan tadi lu bilang steril, apalagi kayak zaman sekarang yang butuh steril lebih. Sekarang gitu ini loh. bener-bener susah banget. Lu kalau pakai sarung tangan sama nggak pakai sarung tangan beda nggak? Nggak bisa sih. Nggak bisa Jujur ya? jujur kerja pakai sarung tangan tuh nggak bisa karena semua tuh kan namanya juga makeup itu adalah art. Jadi art Seni itu feeling juga gitu. Jadi kayak kalau pakai sarung tangan tuh mati rasa sih, nggak kerasa. Gitu. Di masa pandemi ini banyak job nggak? Wah, kalau pandemik ini jujur mulai akhir Februari itu dari aku pribadi karena kita juga pengen jaga sama-sama untuk ini ya, keamanan dan kesehatan bersama. Dari akhir Februari itu udah nggak terima job lagi, kecuali masih ada appointment yang lagi ongoing gitu, yang mereka nggak cancel ya aku tetap ngambil. Tapi kalau mereka udah cancel ya kita nggak bisa apa-apa juga. Berarti kan banyak dong efeknya dong. Tapi kalau misalnya ada yang tadi yang gue pengen tahu aja sih, maksudnya yang beberapa dari yang lu ambil yang tidak cancel, ribet nggak itu? Karena kan isu yang di luar kan nggak boleh kena mata, nggak boleh kena hidung. Ribet banget. Jadi kayak dari persiapan kita ya, hand sanitizer, tisu itu kita udah harus siapkan. Kemudian juga udah face shield mungkin ya, bukan masker lagi. Nanti kedepannya mungkin lu face shield dan panas kan. Sekarang lagi siapin juga buat pakai face shield. Sometimes ngerasa kayak aku lebay nggak ya kalau sampai pakai itu gitu ya. Takutnya kan tersinggung kan si kliennya. Gue juga udah bersih. Tapi kadang-kadang kan ini ada cerita pribadi gue ya, yang kayak emak gue beberapa hari lalu cek darah gitu loh. Cek darah, dokternya jauh-jauh. Dan ini kan emak-emak. Gue bilang sebagian dari emak-emak itu mirip kayak seperti emak gue gitu loh. Dokter, gue takut lu takut gue juga takut lu sebenarnya gitu loh. Nah makanya takut tersinggung di situ kan. Kita juga nggak tahu kan. Kalau di awal begitu kita datang ke tempat customer, kita bilang aja maaf ya gitu, maaf ya C gitu. Kita karena ini menjaga kesehatan bersama, boleh ya kita sama-sama ini pakai hand sanitizer gini gitu. Jadi supaya CC juga nyaman, saya juga nyaman gitu. Jadi dengan seperti ini mereka juga akan merasa nyaman juga. Lalu juga dari brush itu saya cuci setiap hari, jadinya yang biasanya kayak 2 kali, misalnya 2 kali job terus cuci, ini harus setiap kali selesai satu orang langsung cuci. Lalu harus membersihkan semua tools gitu. Sebelum masuk ke rumah juga akunya juga bersihin diri gitu ya? Iya, jadi karena kan mikirin juga gimana dengan keluarga juga orang kan, kita nggak tahu jadi carrier apa enggak gitu. Banyak banget yang harus diperhatikan. Itu cukup ribet sekarang itu. Tambah cost nggak kira-kira? Saat ini jujur aku belum tambah cost ya, karena juga mempertimbangkan saat ini juga nggak mau juga kayak karena pandemik seperti ini orang berpikir negatif memanfaatkan atau apa gitu, takut kan, jadi masih dipertimbangkan. Iya kan susah kan. Kita kan mungkin gerak di bidang entertainment. Contohnya kayak gua harus mempersiapkan masker, gua harus mempersiapkan face shield, sarung tangan. WO sekarang harus pakai sarung tangan loh, gitu loh, sarung tangan yang latex ya, high-tech itu gitu kan. Terus tapi di lain sisi kita nggak bisa cas. Kita kalau cas kita udah sepi, masih sombong kan, pemikiran orang seperti itu. Tapi anyway kita balik lagi ke tadi yang makeup artist. Berapa lama lu berkarir dari 2000 berapa itu? 2014 berarti ya? Kurang lebih 5 tahun lah di makeup artist. Berarti 2014 akhir udah mulai makeup wedding ya. Awal mulai tips and triknya berat nggak? Maksudnya tips and trik lu sebagai pemula itu kan berat biasa. Iya, awalnya karena aku juga sekolah di negeri ya dulu. Jadi kalau sekolah negeri itu kan maksudnya nggak banyak temen juga gitu ya. Nah jadi awal mencari klien itu cukup
cukup sulit ya, karena aku juga kenalannya dikit, tapi beruntungnya ada sosial media. Yes. Jadi lebih banyak iklan di sosial media, Facebook, Instagram gitu. Lalu berawal dari dari teman-teman deket yang pertama pakai jasa kita, kemudian mereka juga mereka merasa puas sama hasil kita dan mereka akhirnya merekomen gitu. Yes. Nah, tapi ngomong-ngomong tips and trick dan juga tadi ngomong sosial media, kan ini kan padang work from home dan lain sebagainya dan stay at home gitu kan. Tapi banyak nggak yang request Cynthia Hani untuk skincare, tips and trick untuk skincare para wanita yang di rumah? Iya, dan sekarang juga aku juga lewat. Sekarang kita kan nggak bisa muang tuh nggak bisa kerja gitu ya. Yes. Apalagi aku ya, mungkin mua lain masih ada yang ngejob gitu, tapi aku pribadi enggak. Dan aku memanfaatkan daripada nganggur di rumah, mendingan aku bikin video-video education tentang skincare gitu. Jadi ada education tentang skincare juga. Aku ngadain kayak zoom juga untuk beberapa klien dan tim grup gitu. Tapi ada tips and trick nggak mungkin untuk para viewer yang cewek nonton ada skincare apa? Ya, walaupun stay at home, jadi tetap harus menggunakan skincare dan sunblock tentunya, walaupun di rumah, karena kayak kita masak, lampu itu ada sinar UV-nya, itu yang bisa merusak kulit kita juga, bisa jadi flek juga. Jadi walaupun stay at home, tetap harus pakai skincare gitu. Iya. Gak usah makeup, tapi skincare aja udah cukup. Iya, karena kan kalau misalnya lu work from home atau misalnya stay at home, tiap hari ber-AC, kebanyakan setiap hari ber-AC ataupun kipas kan kering juga kan lama-lama kan. Juga. Harus perawatan juga ya. Tapi ada produk skincare nggak yang lu bisa promosikan? Maybe untuk cewek-cewek yang lihat atau viewer. Kalau aku pribadi aku pakai Biskin karena Biskin ini dia berbahan alami dari madu, buah-buahan dan sayuran, di mana cocok untuk semua jenis kulit. Karena aku juga sebagai mua juga apply juga pakai Biskin ini juga untuk apply ke customer. Karena customer itu kan banyak banget tipe kulitnya. Jadi kalau misalnya kita pakai produk tertentu akhirnya nggak cocok itu kan resiko. Jadi aku ambil aman sih. So far Biskin ini benar-benar kualitasnya bagus dan nggak ada komplainan gitu. Tapi ini produk yang direkomendasi ya, karena kan kita takut para viewer nanti pakai terus tidak cocok. Harus konsultasi juga. Iya, tidak cocok terus Cynthia Hani yang diserang, pastinya kan gitu kan. Tapi kan ngomong-ngomong tadi yang produk yang Cynthia bilang, apakah masker juga salah satu yang efek? Masker apa nih? Masker muka maksudnya. Masker wajah. Masker wajah. Sangat ngefek gitu. Kalau masker wajah aku rekomen pakai masker madu ya, karena madu ini adalah bahan yang paling alami. Iya, yang ini. Bahan yang paling alami yang tidak menyebabkan efek samping di wajah kita dan dia juga menutrisi kulit gitu. Jadi masker itu 1 minggu sekitar 2 kali itu cukup untuk tetap membuat wajah kita itu lembab gitu. Dan juga kalau misalnya Cynthia juga care dengan teman-teman ataupun viewer, mungkin kedepannya akan menjadi kliennya Cynthia di makeup. Contohnya menjadi teman ataupun bridesmaid ataupun yang nikah ataupun saudara. Lu lebih gampang kan makeupin dia daripada pada saat lu makeupin salah satu orang itu dan mukanya kering dan lain sebagainya, itu lebih susah pastinya kan? Iya, betul dan banget. Dan lebih tebal kan jadinya kan, jadi nggak natural kan. Jadi sebenarnya makeup yang bagus, kenapa makeup bisa bagus atau kenapa makeup bisa lebih tipis itu kalau kita menggunakan kalau kulit kita tuh udah sehat gitu sebenarnya. Yes. Jadi kan lebih fresh juga dan lain sebagainya. Tapi CH, gue minta waktunya, ini ada viewer Nira Susanti. Ini temannya CH nih ya kayaknya. Halo. Step night skincare yang benar dong, C. Maksudnya? Night skincare. Iya, night skincare gitu loh, step yang untuk malam ya mungkin ya. Kalau night skincare itu tentunya kalau malam kita kan tidur di ruang ber-AC ya kebanyakan. Nah, saat malam itu, saat itulah sebenarnya terjadi regenerasi kulit kita gitu, sel baru gitu. Jadi saat malam itu harus kita menggunakan night cream yang bisa menutrisi kulit kita dan melembabkan kulit kita saat kita tidur. Jadi stepnya adalah kita cuci muka sebersih-bersihnya. Nah, cuci muka ini juga part yang paling penting karena apa?
kalau misalnya kita tidur dengan wajah yang tidak bersih itu besok paginya jadi jerawat gitu. Jadi makanya harus dijaga. Nah, banyak sekali orang yang menyepelekan itu gitu. Nah, jadi stepnya adalah kita cleanser yang sebersih-bersihnya, kemudian kita menggunakan essence, baru serum, lalu naik krim. Seperti itu stepnya. Mungkin juga salah satunya untuk nira nanti seminggu sekali pakai madu ya yang ini. Iya, boleh ditambah masker madu sebelum tidur. Iya, itu kan lebih bagus ya untuk nira, jangan lupa yang ininya. Iya. Gue mau nanya lagi tadi kan mungkin tidak terjawab ya. Lu kan nggak terasa itu udah menjadi let's say lah kita berandai-andai ya, anggap aja kita dua itu orang yang di dunia kita gitu loh. Jadi nggak ada orang di dunia lain. Anggap lu makeup artis yang paling hits di Batam deh per hari ini. Tapi kan lu kan nggak terasa kan. On top itu susah nggak lu maintain? Semakin tinggi pohon semakin kencang angin yang menerpa gitu ya. Tapi kan akarnya lebih kuat. Iya, jadi kita harus kuatkan akar kita gitu ya. Yes. Jadi tetap kalau namanya kita di bidang servis, paling kita harus tonjolkan di servis kita untuk supaya ini. Jadi kalau di top merasa ini aku pribadi belum merasa bahwa aku di top, tapi ya aku akan memberikan terbaik, servisku yang terbaik gitu. Jadi servis sih, lebih ke servis. Tapi apakah lu ada program ke depan nggak? Karena gua ngerasa gini ya, ada sebagian orang yang kalau chat kita dia nggak mau tahu kita itu lembur semalam, kita mau lagi sakit atau lagi apapun itu di chat nggak dibalas terus langsung udah ada cerita baru gitu loh. Cynthia ini sombong nggak mau balas chat gua. Kan ada kan orang-orang seperti itu pada saat mungkin kita pada saat itu kita lagi sakit atau kita ada kesibukan sendiri ataupun kita lagi lembur dan tidur jadi kesiang. Makanya gua dulu ya gua cerita sebelum lu jawab nanti ya. Jadi kan gua sering lembur tuh. Jadi kan gue tidurnya jam 8 pagi sampai jam 12 dong. Apalagi WO ya. Iya, dan gue dicek jam 8 dan nggak dibalas sampai jam 12 itu gue dimaki-maki sama orang. Sama, tapi kalau kita sih enggak ya, maksudnya mungkin klien yang aku ketemukan itu masih baik-baik, nggak sampai marah banget gitu. Ya pastilah ada kayak oh Cynthia, ada orang yang misalnya juga bisa bilang oh Cynthia ini sekarang udah sombong, nggak mau balas gitu. Padahal sebenarnya kan kita sedang istirahat atau apa gitu loh. Jadi pasti ada yang seperti itu, cuma dari kitanya sendiri bagaimana kita merespon gitu. Kalau misalnya kita merespon dengan negatif, ya terjadilah negatif itu. Tapi kalau kita merespon dengan baik, walaupun orang bilang sombong tapi kita responnya maaf apa gitu, orang jadi akan mengerti gitu. Iya kan, jadi kan susah respon. Kan kita ya gue agree sih sama lu bilang service kita harus gini dan lain sebagainya, harus mengerti klien, tapi kan kadang-kadang klien tidak mengerti kita kan. Tapi ya kita berharap sih ya bahwa banyak yang lebih mengerti kita sih. Artinya bukan kita ya, pelaku seni atau entertainment. Tadi kita ngomong-ngomong yang tadi brand, gue baru ingat nih makeup yang lu bilang brand yang bagus ya, bukan kita nggak ngomong mahal. Tapi kan ada sebagian yang tidak masuk ke muka orang. Pernah nggak sih yang terburuk itu yang terjadi apa? Lu ngerti nggak sih makeup orang dengan brand yang mahal, tapi dia nggak cocok di skinnya. Kalau makeup itu kita mesti tahu warna kulit dan tipe kulit. Kalau kita tahu warna dan tipe kulitnya, maka kita nggak akan terjadi ini. Tapi waktu di awal-awal, yang maksudnya kita masih masih belajar, masih pastilah ada ketemu kayak kalau kulitnya kering, lebih ke itu sih kondisi kulit. Kalau kulitnya kering kita kok foundationnya nggak nempel ya seperti itu gitu sih, crack gitu ya. Itu di awal banget. Mempengaruhi hasil? Ya pengaruh banget. Jadinya kayak kulitnya makin kasar kelihatannya seperti itu. Jadinya bisa marah dong, hasil yang dia inginkan tidak tercapai. Jadi kira-kira lu gimana overcome itu? Biasanya aku jelasin dulu, sis ini kulitnya lagi kelupas ya. Jadi setelah makeup nanti akan ada sedikit garis-garis gitu. Itu karena kulit yang mengelupas, seperti itu sih. Jadi kita komunikasikan, karena kalau kita diam aja bisa aja dia bisa judge kan gitu, makeupnya gini gitu. Tapi kalau kita jelasin, mereka akan ngerti. Iya kan banyak kan kliennya mungkin menjaga hatimu, nggak mau ngomong. Ya besoknya dia ngomong gitu loh. Jadi kan ada juga yang kayak gini, misalnya nggak cocok sama warna lipstick, lalu tiba-tiba kan kita makeupin banyak orang nih, tiba-tiba dia keluar dari toilet lipstiknya udah beda warna. Nah kadang kita sebagai makeup artist kayak aduh apa tadi dia nggak suka ya gitu. Tapi sebenarnya bisa dikomunikasikan gitu. Kesal nggak?
Sedih, bukan kesel, sedih gitu. Kenapa dia nggak bilang gitu? Tapi lebih enak kalau misalnya, aku mau ganti dong warna lipstick ini dengan ini gitu. Jadi itu lebih enak bagi kita makeup artist daripada misalnya si klien langsung ganti gitu. Tapi lebih enak makeup untuk pengantin resepsi atau untuk prewed? Kalau aku dua-duanya ada ini ya plus Pro dan minus kontra ya. Ya. Kalau pre-wedding itu kita capek banget seharian ya, dari subuh ke subuh lagi gitu seharian, apalagi ke lokasi ya di luar Batam misalnya, di luar kota itu kan kita bener-bener diri kita ke sana bukan untuk jalan-jalan tapi untuk job gitu. Jadi full waktu kita ke sana. Kalau di wedding juga ini kita dari subuh ke subuh juga gitu. Jadi tapi gini, kalau kita punya passion atau kesenangan terhadap makeup, capek pun tuh kita seneng ketika lihat si customer ini jadi cantik dan puas dengan hasilnya, itu kita seneng. Jadi akan lupa, capek itu udah lupa gitu. Tapi kalau tantangan lain selain itu, selain dari capek mungkin dan lain sebagainya, ada nggak sih? Kalau di prewed kayaknya gue merasa sulit banget gitu loh. Karena gue juga ngalamin yang kemarin. Capek banget lu jam 2 udah harus ini, kita harus kejar jam tayang dan lain sebagainya. Dari tempat, dari bahasa yang mungkin terbatasi dan lain sebagainya. Kan klien bisa aja mikir, oh CH pasti research dong dan lain sebagainya. Kameramen fotografer research dong. Tapi kok menjadi gini? Karena kan capek kan itu kan. Harus sabar ya, tantangannya juga bagaimana kita bisa membuat klien kita tenang juga gitu, karena klien pasti akan, namanya juga perubahan cuaca ya, tiba-tiba yang kita harapkan atau klien harapkan, fotografer juga mengharapkan suasananya jadi bagus gitu, tapi tiba-tiba berkabut, itu kan di luar kendali kita juga. Jadi kayak klien itu ya, kayak yang si itu ya, kita nggak ngomong nama deh ya. Iya, jadi tapi bagaimana kita komunikasikan ke klien gitu supaya hati klien juga happy gitu, jadi dia nggak worry. Berarti nggak hanya hasil dong yang kamu pertimbangkan, emosional dari pengantin wanita juga seperti itu. Kalau gitu. Mungkin pria kebanyakan mungkin cuek terhadap makeup ini kan, ya kan. Tapi ngomong-ngomong, lu dulu kan penggemar Agnes Mo ya. Ya banget. Ada Dream It, Make It Happen ya kalau nggak salah ya. Dream, Believe, Make It Happen. Tuh kan salah gua kan, researchnya kurang berarti nih. Kenapa itu lu menyukai Agnes Mo? Kalau Agnes Mo ini aku lihat adalah seseorang yang sangat inspiring ya, inspired banget. Dia itu berkarir terus orangnya benar-benar mengejar karirnya banget gitu. Dia tidak pernah peduli apapun gosip atau kata orang, tapi dia buktikan dengan hasil-hasil. Nah ini yang bikin aku kayak, wah ini cewek benar-benar tangguh banget, dan dia punya quotes dream, believe, make it happen, ini yang aku ambil dan akhirnya juga membuat perubahan dalam hidupku jujur gitu. Karena kayak ketika kita ini kan berbicara tentang impian ya, dream, believe, make it happen. Kalau kita bisa dream dan kita believe, kita bisa make it happen gitu. Kalau misalnya kita hanya dream, kita tidak percaya, ya nggak akan terjadi. Intinya kan seperti itu kan. Juga. Tapi kan kembali lagi kan, nanti kita akan bahas di sini sebentar lagi untuk para viewer. Dream, believe, and make it happen. Itu yang membuat moto kamu yang bisa sampai hari ini kan. Tapi kan untuk ngomong itu kan tidak segampang yang sinetron katakan gitu loh. Tapi ada proses apa yang sulit yang untuk lu dream, mungkin dream lu udah akan tercapai, tapi make it happen itu kan satu proses yang sangat sulit. Perjuangan banget. Aku itu personalitinya adalah introvert banget gitu. Jadi lu salah satu introvert juga. Iya, introvert banget, nggak bisa komunikasi, dan untuk bisa mengejar impian itu memang aku harus jalanin prosesnya ya, yaitu proses pembelajaran bagaimana Cynthia yang lama yang introvert bisa menjadi Cynthia baru yang mau membaur sama orang gitu. Di awal menegur orang duluan, bisa senyum gitu ya, bisa menyapa orang, bisa bertutur kata, itu sangat sulit gitu. Tapi bersyukur aku dapat training atau bimbingan pelatihan pengembangan diri yang membuat personality itu semakin bertumbuh gitu. Sampai lu sampai beli buku untuk learning. Iya, dari buku, CD. Itu kan salah satu program ya. Ada salah satu contoh nggak? Maksudnya untuk pada saat lu dream, believe and make it happen, ada salah satu contoh yang bisa untuk para viewer tahu nggak? Sosok Cynthia yang banyak yang nggak tahu. Contoh apa nih? Maksudnya dream lu kan maksudnya jadi makeup artist. Make it happen lu udah tercapai. Mungkin on top lah. Kita bilang on top ya. 1 2 3 4 5 kita on top. Yang penting on top. Udah tercapai. Mungkin ada dream yang lain
yang orang lain nggak tahu tapi lu udah make it happen gitu loh? Kalau tentang ini ya, dream itu banyak banget ya. Jadi Yes. kalau aku pribadi, dream itu selalu ditumbuhkan, bukan hanya kayak bukan satu goals yang udah tercapai udah finish gitu, enggak. Tapi dream itu kita menumbuhkan dream kita gitu. Ketika contoh waktu awal-awal aku belajar makeup di Johor gitu kan. Nah, aku dreamnya adalah begitu lulus. Jadi memang dari dulu itu selalu punya dream gitu. Yeah. Begitu belajar, aku udah memikirkan aku lulus dari makeup ini, aku pengen punya studio gitu. Yes. Jadi, nah karena punya dream itu makanya kita bisa make it happen gitu kan. Nah kemudian sudah terjadi studio, lalu apa lagi gitu. Nah karena aku tuh suka traveling, makanya aku nabung terus juga kerja keras supaya aku bisa traveling kayak gitu. Juga banyak sih dream yang aku ini kayak pengen punya rumah gitu ya, rumah impian, terus juga pengen personality bertumbuh gitu, karena saat ini tuh aku pengen kadang lihat orang yang bisa ngomong, bisa ini ya, bisa kayak bersosialisasi dengan baik, itu jadi dream aku juga gitu saat ini. Kadang-kadang gitu. enak ya untuk iya ngomong. enak banget bisa komunikasi gitu, jadi seperti itu. Tapi berapa lama lu untuk mencapai yang dream yang lu udah sukses itu? Contohnya yang makeup terus ada studio, berapa lama lu baru bisa tercapai? Kurang lebih 1,5 tahun lah. Cepet dong berarti. Iya. Berarti lu terus dulu work hard, play hardnya enggak ya? Kan ada dong work hard, play hard. Tapi kalau ngomong-ngomong yang belum tercapai? Yang belum tercapai saat ini adalah rumah impian sih. Aku lagi kerja keras banget buat rumah impianku, sama ya pengembangan diri. Goals untuk makeup artist mungkin yang lu belum tercapai, atau lu pengen make upin Agnes Mo maybe? Kalau dulu punya impian pengen make upin artis gitu, tapi aku pernah make upin artis dan hair doing artis gitu. Siapa boleh disebutin? Waktu itu finalis Indonesian Idol sih gitu. Jadi tapi kayak gini loh, kadang kita tuh harus punya mental, karena aku bilang bahwa aku tuh kan sebelumnya adalah introvert kan gitu. Jadi saat aku make upin tuh aku mentalku nggak sanggup saat itu, karena kita itu harus, kalau di dunia seperti itu kita tuh harus kayak pinter ngomong apa gitu loh, gini muji-muji gitu. Iya, pinter basa-basi. Basa-basi gitu. Nah aku nggak tipe yang kayak gitu, jadi kesannya kayak boring gitu. Justru aku lebih enjoy ke wedding sih, ke makeup wedding gitu. Berarti ada juga dream yang lu dream tapi mungkin nggak cocok, jadi lu ganti dreamnya lu. Jadi dreamku sebenarnya adalah pengen belajar sama makeup artis yang terkenal kayak misalnya Nongcat gitu. Lu kan pasti ini dong, kelas-kelas, lu ikut banyak kelas nggak sih untuk jadi hari ini? Iya bener, jadi kayak kita itu makeup itu nggak hanya belajar sekali langsung bisa ya, kita harus upgrade terus, dan bermacam makeup artis punya skill masing-masing. Jadi aku patokin diri bahwa dalam setahun aku harus upgrade minimal 2 kali gitu dalam setahun. Dua tutorial ya maksudnya ya, dua kelas ya? Iya, atau bagaimana? 2 session gitu. Misalnya makeup upgrade sama MUA A, terus kemudian upgrade sama MUA B kayak gitu. Seperti itu. Jadi upgrade terus gitu. Nah itu kan berarti kan yang lu udah tercapai. Tapi kalau misalnya yang untuk tim lu, berarti lu buka kelas lagi dong? Kan dulu sempat ada zaman ya yang buka kelas makeup, terus orang ikut untuk belajar makeup. Workshop. Ya workshop gitu. Lu zaman itu ngikut nggak sih? Ikut. Karena kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu, kita bisa ngikutin workshop singkat seperti itu supaya untuk pelajari beberapa tips makeup gitu. Itu membantu banget. Tapi kalau buat beginner ya, pemula ngikutin seperti itu kayaknya nggak dapet. Tapi kalau kita yang udah tahu tentang makeup, kita ikut workshop seperti itu dapet sih. Ya artinya kan gua mau sampaikan itu adalah Cynthia sampai hari ini tidak segampang yang dikira. Karena kan banyak anak muda sekarang, para viewer mengira easy jadi makeup artist, hari ini belajar besok udah jadi, besok udah sukses. Kalau nggak sukses kecewa, ganti profesi gitu loh. Karena kan sama kayak program ini, kayak mini project ini, gue buat podcast ini, orang udah nanya gitu loh. Ada teman-teman gue nanya, udah mendatangkan duitnya kan? Nggak semuanya, mungkin ini
mulainya episode mungkin mudah nggak ada duit, tapi kita harus take risk gitu loh, karena mungkin dan konsisten juga kan ya. Iya, karena mungkin ya, gua nggak di generasi tua, tapi generasi sekarang lebih mudah untuk give up Iya. gitu loh. Kebanyakan ya, gua nggak Betul. bilang kebanyakan para give up gitu loh. Nah, tapi kan di masa sulit ini, masa pandemik ini, makeup nggak jalan, tutorial itu pun tidak mendatangkan duit. Kira-kira lu kerjain apa dong? Jadi ya bersyukur banget ya, saat aku jalanin makeup artist, aku juga mengkonsumsi produk-produk HDI dan juga sekaligus jalanin ininya, sistem networknya gitu. Nah, ini kan ngomong-ngomong, jadi sebenarnya kita lagi buat program gitu loh. Nah, jadi kan tadi kembali lagi bahwa lu udah lama di bidang ini. As a konsumen dulu, CH baru ngikut as a member gitu loh. Iya. Apa yang membuat what makes so special about HDI? Pertama, kenapa aku pilih juga jalanin bisnis HDI, karena dilihat dari beberapa faktor ya gini. Karena kita ya, kalau aku tuh suka bisnis gitu. Jadi selain aku punya bisnis di bidang MUA, aku juga harus punya bisnis di bidang lain gitu. Nah, tentunya untuk milih satu bisnis kan kita harus mempertimbangkan ya. Nggak mungkin kita oke, aku mau jalanin ini langsung jalanin terus gitu tanpa kita lihat dulu apa gitu kan, studi kelayakannya apa gitu. Nah, jadi kalau di HDI ini aku juga pertama mau jalanin HDI juga aku mikir dong gitu. Aku nggak mau wasting time. Nah, aku lihat pertama dari sisi produknya. Kalau produknya kan berbahan dasar perlebahan, di mana sebenarnya produk perlebahan itu direkomen loh di kitab suci agama di Indonesia, menuliskan bahwa madu itu baik untuk kesehatan gitu, sebagai obat untuk penyakit gitu. Jadi itu dari segi produk. Kemudian dari segi bisnisnya, kalau bisnisnya itu termasuk di wellness industry, di mana wellness industry ini kan tidak ada habisnya ya, sampai sekarang ini dibutuhkan orang juga bergerak di bidang beauty juga, jadi sejalan sama profesiku sebagai MUA. Ketiga adalah aku melihat dari bisnis itu kan ada 3 ya, manufacture, retail dan retail dan distribusi. Nah, aku nggak mau bergerak di manufacture karena manufacture ini kan butuh biaya. Kalau distribusi dan retail, HDI masuk gitu. Jadi dan juga personal. Ini yang nanti kita akan jelasin bahwa networking marketing atau multi level marketing ini adalah satu uniqueness. Tapi ada oknum yang membuat ini menjadi orang benci MLM gitu loh. Kita ngomong MLM ya, gue nggak ngomong HDI ya. Gue takut diserang juga sama netizen gitu loh. Jadi networking marketing ini sampai Donald Trump juga menyampaikan dulunya sebelum menjadi presiden bahwa networking is part of the world gitu loh. Jadi pada intinya adalah lu networking marketing ini akan jalan sampai kapanpun, MLM ini akan jalan. Cuma mungkin beda nama, beda produk. Nah, seperti yang tadi lu bilang kan tadi produk wellness, bahwa mungkin yang dibutuhkan oleh setiap orang dan semua orang dan segala umur gitu. Tapi apa bedanya dengan madu dengan yang lainnya gitu? Kalau dari segi produk tentunya dari kualitas ya, karena kualitas perlebahan itu sudah ada hasil analisanya gitu ya, jadi membuat kenapa produk HDI itu tetap eksis gitu. Nah, kemudian kalau aku pandang juga dari segi bisnisnya gitu, yaitu kalau platform bisnisnya ini kan si HDI ini kan juga bisa dikerjakan secara integrated online dan offline gitu. Nah, kalau offline-nya HDI ini punya 150 cabang gitu di seluruh Indonesia, di bahkan seluruh lebih. Indonesia bukan dunia ya. Di Indonesia udah 150 berarti satu provinsi rata-rata 3 sampai gitu, 4 ya, kantor cabang, bahkan lebih gitu. Nah, kemudian juga kalau secara online, karena kita sekarang harus online semua gitu kan. Nah, HDI digital juga ikut tren gitu, yaitu HDI sudah punya HDI Store gitu. Berarti udah ada apps di Play Store dan juga di App Store? Enggak, kita web. Oh, jadi di website. Oke. Berarti lu mau beli tinggal ini kan? Yes. Distributor di Batam di mana? Kalau kantornya di Mega Legenda. Tapi kalau lewat web kan seluruh orang bisa belanja dari situ gitu. Oke. Nah, berarti kan ada something special about honey ini. Kita akan bahas ini nanti lebih mendalam. Tapi gue mau nanya lu, kalau orang mau ikut
HDI ini caranya bagaimana? Bisa dengan cara pendaftaran registrasi, itu langsung ke personal aku, itu bisa nanti paling butuhnya KTP dan biaya registrasi. Ya. Gitu. Walaupun gua udah tahu lu downline-nya banyak gitu ya kan. Dan posisi lu sekarang kalau nggak salah Star Crown ya. Betul nggak? Betul nggak? Iya, puji Tuhan. Ya, lu harus lurusin gua takut juga ya ngomongin ini karena banyak downline-nya Cynthia Hani. Berarti kan ini pertanyaan terakhir deh sebelum nanti kita masuk di ini. Madu diminati. Propolis kenapa bisa menjadi yang sangat hangat dibicarakan di momen ini? Iya, Propoelix kabar baiknya ya, Propoelix ini sebenarnya kenapa bisa booming dan kita juga nggak nyangka ya. Yes. Stok satu tahun itu kemarin habis dalam 3 minggu. Yes. Gitu. Karena apa? Karena ya pandemik ini kan orang butuh yang namanya imunitas tubuh yang kuat. Jadi Propoelix ini juga salah satu suplemen atau vitamin untuk supaya meningkatkan imun tubuh kita. Banyak nih kan vitamin, kenapa harus Propoelix gitu ya? BM gitu. Kita nggak sebutin nama ya, BM. Iya, jadi karena Propoelix ini juga sudah ada hasil analisanya bahwa mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat membantu imunitas tubuh, meningkatkan imunitas tubuh, dan yang buat kita berterima kasih juga, kemarin juga kita sempat diterima juga oleh Kemenkes Indonesia gitu loh. Kemenkes RI. Jadi membuktikan bahwa produk ini approve gitu. Yes. Tapi ngomong-ngomong waktunya nggak terasa. Mungkin nanti kita akan membuat sesi kedua ataupun part 2 of HDI spesial. Jadi nanti kita akan membuatnya. Thank you so much Cynthia Hani. Tapi sebelumnya gua ada pertanyaan cepat sebelum gua. Oke, apa nih? Ada pertanyaan cepat. Tolong jangan dipikir ya. Jadi Gua Kata Podcast ini ada sesi terakhirnya rata-rata punya pertanyaan cepat. Jadi cantik atau jadi pintar? Pintar. Berarti nggak cantik nggak apa-apa ya? Iya. Oke. Lebih suka seminar atau lebih suka tutorial? Tutorial makeup maybe? Tutorial. Oke. Lebih pengen klien cerewet atau klien yang cuek? Cerewet. Berarti yang cuek bahaya ya? Iya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Sukses tapi single atau biasa-biasa tapi nikah? Aduh, sukses tapi single. Wah, wanita karir. Oke. Terakhir nih, HDI atau makeup artist? Wah, ini susah sih ya, HDI atau makeup artist. 3 detik, 1. Aduh. 2. Aduh, susah. Dua-duanya penting. Oke, thank you.